satunya lagi saya pakai ini untuk podcast. Biasanya selepas kita melakukan Zoom, saya langsung share di podcast ya. Ada dari Mufid, Masya Allah. Dan teman-teman, Ami silahkan teman-teman yang lainnya mungkin harus juga masuk ke dalam eh channelnya Teteh, sehingga akhirnya kalau tidak bisa menyimak sampai akhir bisa langsung simak juga di channel Telegramnya Teteh. Hari ini bahasan kita adalah tentang bangunin jaringan mati suri dan kemudian setelah dibangunin jadi produktif lagi. Ini sebenarnya saya ada cerita juga ya tentang bangunin jaringan mati suri dan kemudian dia produktif lagi. Saya pengen panggil, saya orangnya di sini ada namanya, saya nggak tahu ada Ibu Rini Widoharjo nggak ya di sini, karena beliau itu sempat mati suri dan sekarang sangat produktif kembali. Ya, kemudian apa yang akan saya bahas? Yang pertama adalah jaringan mati, jangan salahkan jaringan. Yang kedua adalah introspeksi, yang ketiga adalah meminta maaf kepada jaringan kita, yang keempat adalah memulai dari nol, yang kelima adalah menyiapkan pola baru, yang keenam mentoring semangat, yang ketujuh problem sama dengan solve, yang kedelapan reward, reward, dan reward. Jadi saya tuh lebih suka kasih reward, reward, reward. Punishment-nya itu sebenarnya jarang banget ya saya lakukan, tapi yang lebih saya lakukan adalah bagaimana menghujani jaringan saya itu dengan reward dan reward. Dan ingat teman-teman, reward itu tidak selalu bentuknya harus uang, reward itu tidak selalu bentuknya barang, reward itu bisa berupa sesuatu yang produktif. Misalnya seperti yang saya bilang berulang kali, saya tuh paling suka kasih e-book kepada pelanggan-pelanggan, kasih e-book kepada reseller-reseller. Jadi yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang produktif, yang didapatkan kemudian bisa mengkuantumkan skill mereka. Oke, yang pertama yang ingin saya share adalah jaringan mati, jangan salahkan jaringan. Karena saya sering banget mendengar ada leader-leader tuh kayak gini, Teh, jaringan saya tuh mati suri banget Teh, saya nggak tahu mau ngapain. Teh, jaringan ini karena reseller saya mati suri. Seolah-olah bahwa yang salah itu adalah jaringannya, yang salah itu adalah resellernya. Padahal kalau kita ngomongin tentang jaringan mati suri, yang pertama harus Anda tanyakan adalah siapa yang salah, dan setelah itu baru kita tahu ternyata yang salah adalah kita sendiri. Masya Allah teman-teman ya. Kalau kita ngomongin tentang kesalahan, yang harus dilakukan oleh kita itu adalah lihat dari dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan pada saat kita membina itu tidak tidak membuat jaringan kita itu happy ya. Karena ada banyak sekali leader yang fokusnya itu adalah kesuksesan dirinya sendiri, bukan kesuksesan jaringannya. Yang dia fokuskan adalah bagaimana dia bisa naik level, tapi tidak berpikir bagaimana jaringannya bisa naik level. Ya, jadi yang diminta kepada jaringannya ternyata adalah jualan, 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 rekrut, rekrut, rekrut. Ya, dari awal masuk sudah ditagih jualannya, dari awal masuk sudah ditagih rekrutannya. Lupa ya, kalau jaringannya itu tidak semuanya pintar. Kalau jaringannya itu ternyata harus dipapah gitu ya, sampai akhirnya yang terjadi adalah jaringannya itu kemudian pusing 7 keliling. Ya, bagaimana saya merekrut? Bagaimana caranya saya kemudian mendaftarkan orang lain? Bagaimana caranya saya melakukan ini itu? Lah tidak dipapah. Ya, tidak didorong, tidak dimotivasi, dan tidak juga dilakukan yang namanya itu pendampingan sehingga akhirnya mereka pintar. Teh, jaringan saya tuh banyak loh Teh, reseller saya tuh banyak loh Teh, yang setelah dididik itu kemudian dia pindah ke lain hati. Ya, setelah dididik dia jualan sendiri. Setelah dididik dia kemudian bikin brand sendiri. Setelah didik silahkan ya. Setelah dididik kemudian dia melakukan yang ternyata itu pindah ke lain hati, pahala buat Anda. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Ya, banyak sekali orang-orang yang dia kemudian kita didik akhirnya dia bertumbuh dengan membuat brand yang baru. Ya, itu adalah ladang pahala bagi Anda. Ya. Tetapi tugas kita sebagai seorang leader adalah tetap mendidik. Dibandingkan kita memelihara reseller-reseller atau jaringan kita yang nggak pintar, ya lebih baik kita memintarkan mereka, walaupun mungkin setelah dia pintar dia pindah ke lain hati, nggak apa-apa, tapi masih banyak yang pintar-pintar lainnya yang kemudian ada di jaringan kita. Jadi jaringan yang mati suri harus ditanyakan kepada diri kita sendiri, kita sudah benar belum membina mereka? Ya, kita sudah benar-benar
membuat mereka itu kemudian bergerak. Kita sudah benar atau belum? Membuat mereka itu mencintai target. Kita sudah benar atau belum? Membuat mereka itu nambah skillnya. Membuat mereka itu kemudian bertumbuh. Introspeksi diri. Ya. Jadi setelah kita lihat bahwa jaringan kita ada yang mati suri, maka step berikutnya yang harus kita lakukan adalah bertanya pada diri sendiri dan introspeksi diri. Oh ya teh, ya ternyata saya itu jarang masuk ke dalam grup. Ya, ternyata saya itu orangnya pemaksa banget. Ternyata saya itu teh kadang-kadang nyebelin. Teh, ternyata saya itu, wow, silahkan dicatat. Ya, apa kesalahan Anda yang membuat jaringan Anda mati suri? Dari 100 orang mati, ya, dari 20 orang kemudian redup, dari 50 orang kemudian kebanyakan tidak pernah melakukan apapun. Dari mereka yang baru join padahal awalnya banyak langsung mati suri. Ternyata begitu ya. Tidak dididik ya. Ternyata begitu ya, tidak didampingi dengan sebaik mungkin. Padahal itu adalah tugasnya leader. Ya, maka yang harus dilakukan berikutnya adalah meminta maaf, teman-teman. Jangan pernah mengatakan pada diri kita bahwa kita sudah melakukan semuanya, ya. Kita sering mendidik mereka, kita sering melakukan semuanya, ya. Karena mendidik pun ada polanya. Ya, tidak bisa kita masukkan training. Ternyata trainingnya tidak dibutuhkan oleh jaringan kita. Makanya kenapa saya bilang bahwa di dalam pendidikan sel kita atau jaringan kita harus menyelesaikan masalah mereka. Saya itu sering melakukan training, tapi kenapa silent aja? Mungkin karena jaringan Anda bilang gini, saya mah udah tahu nih yang kayak begini mah. Ya, apalagi kalau jaringan Anda tidak diajarkan terkait dengan attitude, bagaimana dia seharusnya memiliki setengah isi kepalanya, sehingga dia selalu siap untuk menerima ilmu-ilmu baru. Sehingga tidak ada yang namanya itu dia bilang bahwa saya mau yang kayak gini udah ngerti. Ya, jadi nggak ada yang seperti itu teman-teman, Masya Allah. Yang harus dilakukan oleh teman-teman ternyata mendidik itu bukan hanya bagaimana cara mereka berbisnis, tapi bagaimana mereka pun memiliki attitude yang setiap saat itu harus bertumbuh setiap hari. Ya, bertumbuh terus setiap hari, bertumbuh terus setiap hari. Ya, maka kemudian step ketiga meminta maaf. Maafkan ya, kalau misalnya saya selama menjadi seorang leader ternyata tidak memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Seharusnya menjadi seorang leader memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi jaringan Anda. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah saya menjadi bermanfaat bagi orang lain? Sudahkah saya menjadi lebih bermanfaat bagi jaringan saya? Silahkan tanyakan kepada mereka. Ya, tapi saya selalu nanya kepada jaringan saya, katanya nggak apa-apa, leadernya udah keren, yang nggak keren itu sebenarnya saya nggak disiplin. Berarti kalau begitu problem harus di-solve. Masalahnya ternyata tidak disiplin, maka itu akan dimasukkan lagi ke dalam salah satu pembinaan Anda. Tidak disiplin, bagaimana menjadi disiplin? Saya tidak punya waktu untuk melihat grup. Kalau gitu ajarkan mereka bagaimana manajemen waktu supaya mereka tetap fokus pada apa yang mereka lakukan atau bisnis yang mereka jalankan. Lalu kemudian yang terjadi adalah problem solve. Yang awalnya itu mereka tidak memiliki waktu untuk melihat grup, bahkan cuman ngebuka grupnya saja. Akhirnya yang terjadi adalah dia jadi punya waktu. Kenapa? Sudah diajarkan manajemen waktu. Jadi setelah meminta maaf dan kita tahu gitu kan apa yang mereka rasakan, yang terjadi selanjutnya adalah ya Anda harus menggali kira-kira kebutuhan mereka apa. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh Anda untuk memecahkan masalah-masalah mereka. Ternyata mereka itu punya masalah, misalnya di dalam pernikahannya, atau masalah dengan anaknya, atau pusing dengan keluarganya, jadilah sahabat mereka. Karena hubungan antara Anda dengan jaringan Anda itu harus profesional plus personal. Ya, secara profesional itu harus jalan, salah satunya adalah pembinaan, secara personal harus jalan, yaitu kedekatan. Makanya saya pernah bilang dan Ami juga kemarin bilang bahwa kita itu sebagai leader harus menjadi ibu bagi jaringan Anda. Ya, ibu menjadi jaringan Anda. Di mana ibu itu adalah selalu ada di saat anaknya membutuhkan. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah mari mulai dari nol. Ya, saya itu kadang-kadang kalau misalnya jaringan sudah mulai agak kelihatan nih
Karena kalau di Telegram teman-teman kalau punya grup di Telegram biasanya itu ada yang namanya statistik ya. Di sana itu biasanya naik terus ketika sudah mulai turun berarti ada kejenuhan di dalam grup. Nah, biasanya saya melakukan sesuatu yang baru di dalam grup. Ya, jadi mulai lagi dari nol seolah-olah bahwa kita sedang membuat program baru untuk grup baru gitu kan. Jangan berpikir bahwa saya sudah mendidik teh, kemudian setelah itu pola mendidik Anda pun masih sama. Ya, karena orang itu cepat bosan. Ya, maka mulai dari nol dan lakukan sesuatu yang baru. Boleh nggak teh saya bikin grup yang baru? Boleh. Boleh nggak teh dari WhatsApp kemudian pindah ke Telegram? Boleh. Ya, boleh nggak teh kemudian yang saya akan melakukan yang namanya sesi sharing dengan reseller? Boleh. Yang penting adalah mulai dari nol dan lakukan sesuatu yang baru. Bahkan katakan kepada mereka yang sekarang ini menjadi mati suri, saya jangan mati suri. Karena sebetulnya ada hal baru yang akan kami lakukan. Di dalam grup itu nanti bakalan banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan. Dan sharing-sharing baru antar reseller. Ya, dan ada reward-reward baru. Jadi selalu ada yang namanya program baru yang bikin apa ya, ketika mulai turun ya terlihat kejenuhannya mulai turun, maka yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah sesuatu yang baru. Ya, inovatif, kreatif, selalu seperti itu. Ya, ada rumah baru boleh nggak teh ganti? Boleh. Ketika Anda mau ganti grup jangan pakai pola lama. Contoh lagi, ketika biasanya teman-teman mendampingi teman-teman yang lainnya di jaringan Anda menggunakan teks, mungkin mereka tidak punya waktu, gitu kan? Kalau mereka itu baca teks, gitu kan? Kemudian teman-teman ganti, mulai Januari, ya kita akan pakai yang namanya itu voice note. Jadi teman-teman bisa sambil masak, bisa dengerin voice note. Misalnya pakai podcast lah atau apa. Ya, sesuatu yang baru. Ya, mulai dari nol dan lakukan sesuatu yang baru. Ya, jangan yang sama. Apalagi sekarang mumpung punya waktu, ya tahun 2021 yang harus dilakukan oleh teman-teman apa? Sesuatu yang baru yang akan Anda lakukan untuk reseller-reseller Anda. Contoh, saya pun bikin yang namanya reward baru. Tahun 2021 reward sudah berubah ya, gitu kan? Bukan hanya umroh, kalian bisa dapat mobil dari Inscript. Kalian bisa dapat logam mulia dari Inscript. Logam mulia malah udah basi gitu kan. Umroh sudah dilakukan. Mobil bagaimana gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang baru. Jadi lakukan mulai dari nol dan siapkan pola baru. Tidak boleh sama. Apalagi 2020 dibawa kegiatannya di 2021. Jangan. Ya, kecuali kegiatan-kegiatan yang memang itu pasti bagus. Contoh, nge-zoom seperti ini sudah saya lakukan di bulan Oktober, November, Desember. Saya akan lakukan lagi di 2021. Ya, boleh nggak? Boleh, karena menurut saya ini adalah sesuatu yang baru dan setiap saat juga selalu berganti-ganti orang baru. Ya, tetapi kemudian kalau misalnya pembinaan tim hanya saya yang sharing misalnya, bosen. Ya, mungkin saja mereka bosan gitu kan. Boleh saja kita bilang seperti itu. Ya, kemudian yang terjadi adalah seperti hari ini mulai Januari semua leader saling berbagi inspirasi di grup leader. Itu adalah pola yang baru. Ya, jadi lakukan pola baru. Dan yang selanjutnya adalah mentoring semangat. Ya, yang harus Anda lakukan adalah bukan hanya tentang follow up, bukan hanya tentang posting di status Facebook, tapi bagaimana Anda mementori semangat mereka. Hari ini semangat nggak? Ya, aduh teh hari ini aku lagi kayak agak kacau semangatnya karena begini-begini. Dengarkan mereka. Ya, di mentoring itu bukan hanya ilmunya, tapi semangatnya, hatinya, pikirannya. Makanya di pasukan 10 juta gitu ada yang namanya itu self talk ya. Itu sesama anggota kalau misalnya saya tidak bikin tulisan self talk hari ini atau afirmasi hari ini gitu kan biasanya dilakukan oleh reseller saya yang lainnya ya afirmasi self talk yang lainnya ya atau sama Ami gitu ya. Jadi ada kebiasaan itu adalah salah satu cara untuk mementoring semangat. Bukan hanya bukan hanya ngomongin tentang cara follow up, bukan hanya nambah ilmu-ilmu mereka, tapi hatinya juga harus di-charge seperti halnya baterai gitu ya. Oke, kemudian problem solve. Setelah kita tahu masalah mereka, maka jadikan itu training dan mentoring. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak dalam menjadi lebih dalam. Ya. Kemudian reward, dan reward.
Ya, saya mau mengucapkan selamat kepada Mbak Hani karena beliau itu sudah dalam satu malam bisa mencapai omset 4 juta. Itu adalah pasukan 10 juta. Ya, kalau itu dipertahankan, pasukan 10 juta saja bisa 120 juta dalam satu bulan. Ya, tapi bagaimana bisa mencapai itu? Yang harus dilakukan salah satunya adalah mentoring semangatnya. Berarti secara skill sudah bisa mencapai itu, ya. Sudah bisa mencapai itu. Yang harus dilakukan adalah semangatnya yang harus terus dimentoring. Kemudian saya kasih reward. Untuk yang besok bisa capai besok yang bisa sampai 3 juta lebih gitu kan, saya akan kasih hadiah langsung. Begitu ada yang laporan, bahani laporan, teh saya 4 juta lebih. Saat itu juga langsung saya transfer cashback. Ya, semangat ya, Masya Allah. Ada yang waktu itu dapat apa namanya itu reward logam mulia dikirim. Ya, semangat, semangat, semangat. Bukan hanya semangat itu bukan hanya cashback atau logam mulia. Saya pun secara rutin ya selalu namanya itu ngobrol dengan tim atau pasukan di 10 juta ataupun pasukan reseller saya. Ya, jadi teman-teman, Masya Allah, mentoring semangat. Ada orang yang pinter banget, semuanya bagus, keren banget ilmunya, tapi semangatnya kendor. Itu juga ada, mungkin terjadi di jaringan Anda. Maka jangan sampai Anda pun kemudian menjadi lalai untuk mementoring semangat mereka. Masya Allah, mereka butuh yang namanya semangat. Makanya profesional dan personal itu harus dipadukan menjadi sesuatu yang kolaborasi yang manis ya. Jangan cuma hanya profesional ngomongin tentang jualan-jualan saja, tapi bagaimana Anda pun bisa selalu dekat dengan mereka. Oke, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan. Oh ya, di sini ada dari Diagem juga ya. Diagem Sakanti juga datang ya, Masya Allah. Kemudian ada Mini Gold. Kemudian ada, wah banyak sekali. Oke, dari Mbak Zahra, teh kalau ada reseller senang ikut-ikut kelas untuk reseller, tapi dia nggak pernah promoin produk kita, malah promoin produk orang lain. Baiknya dikeluarin dari grup reseller atau gimana? Ditanya dulu, jangan asal ngeluarin. Misalnya ya, dirimu mah gimana sih ya ikut, sorry Ami, aku jadi nggak kelihatan kalau bacain teks ya. Iya Teh. Ami. Iya, biar aku aja yang bacain ya. Ami aja yang bacain teks ya. Oke. Oke teman-teman, kita mulai dulu. Teh kalau ada reseller senang ikut kelas untuk reseller, tapi dia nggak pernah promoin produk kita, malah promoin produk lain. Baiknya dikeluarkan dari grup atau gimana ya Teh? Oke, gitu. Teman-teman, pasti akan ada orang-orang seperti itu. Saya pernah nih, karena pasukan 10 juta itu terbuka untuk umum, saya bilang silakan yang mau belajar, belajar di pasukan 10 juta. Dan saya yakin di pasukan 10 juta juga banyak sekali teman-teman yang dia itu jualan produk yang lain, kemudian masuk ke pasukan 10 juta hanya untuk belajar dan kemudian dia menjual produk-produk yang lainnya. Saya bolehkan nggak? Saya bolehkan. Tapi tetap biasanya secara personal saya dekati dia. Cin, misalnya, misalnya saya bilang kepada beliau, Cin, dirimu sudah lama ada di pasukan 10 juta, sudah belajar, tahu apa tentang pasukan 10 juta? Tahu nggak produknya apa saja? Gitu kan? Ayo dong kapan-kapan jualan produknya saya. Gitu ya. Iya teh, aku belum sempat jualan nih, belum. Tapi makasih ya ilmu-ilmu saya jualannya jadi makin laku. Kalau begitu, ayo semangat jualan produknya Teteh, karena produknya Teteh itu adalah produk buku. Jadi saya itu melakukan pendekatan secara personal kepada mereka, nggak langsung keluarin. Bahkan di pasukan 10 juta itu tidak ada yang saya keluarkan. Saya buat itu menjadi kolam yang sangat besar. Ya, kolam yang sangat besar yang orang lain boleh masuk dan dia ada yang cuman ambil ilmunya saja di sana, saya biarin gitu kan. Pasti mereka bagaimana mereka dengan bisnisnya masing-masing dan juga tetap bertumbuh dengan bisnis yang dibangun bareng-bareng dengan saya. Kayak gitu. Oke Teh, jadi kita tuh kayak lebih sedekah ilmu ya Teh, jadi nggak langsung dikeluarin, nggak apa-apa, ambil aja ilmunya, dan semoga bermanfaat bagi orang lain mungkin gitu ya. Makasih Teh. Oke, selanjutnya Teh saya bikin kelas intensif
buat reseller, tapi buat yang mau aja. Jadi dibuat grup terpisah. Bagus kayak gini, apa saya didik dulu di grup reseller? Kalau menurut saya sih gini, tergantung daripada waktu Anda ya. Ada grup intensif katanya gitu, ada grup yang secara umum. Kalau menurut saya kalau mau intensif sih semua orang juga harusnya dapat intensif. Jadi saran saya ramaikan dengan banyaknya ilmu baru. Ya intensif itu artinya orang semakin sering kita kasih ilmunya, kemudian orang semakin paham apa yang kemudian kita share kepada dia gitu. Jadi saran saya semua reseller harus dapat. Ya, untuk reseller-reseller yang kemudian dia cuma silent reader aja, ya kita dekati secara personal. Ini sudah intensif banget loh. Sebentar. Banget loh. Jadi teman-teman ayo praktek. Karena menurut saya kalaupun misalnya itu dipisah grupnya, sayang tidak semua akan belajar. Ya, kalau menurut saya semuanya harus belajar, mau yang silent, mau yang tidak produktif. Karena insya Allah setelah kita produktifkan, intensif itu, kita kasih ilmu terus, kita mentoring juga, kita dekati, yang terjadi adalah semuanya jadi senang dan produktif. Gitu, Mi. Oke, makasih Teteh. Semoga membantu ya, Miss Ria. Terus satu lagi Teh, sudah dibina, disapa setiap hari, ditanya, diberikan aula belajar, tapi masih tetap diem Teh. Harus gimana ya Teh? Oke. Jangan teman-teman ini hanya puas dengan reseller yang ada. Tugas kita itu adalah rekrut bina, kemudian evaluasi, sempurnakan. Rekrut bina, evaluasi, dan sempurnakan. Jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman itu adalah ini semua nih sudah dibina. Saya sudah melakukan banyak hal misalnya ya, kemudian teman-teman juga harus tetap melakukan yang namanya rekrutmen dan tetap membina di sana. Jadi semakin banyak reseller Anda kemudian akan semakin nanti ketemu dengan orang-orang yang sevisi atau sevibrasi dengan Anda. Bagaimana Teh dengan yang mati suri gitu kan, tetap lakukan pola yang saya lakukan, meminta maaf, introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah melakukan pendampingan tapi mungkin training yang kita berikan, pendampingan yang kita berikan masih gitu-gitu aja. Ya, makanya harus temukan pola yang paling pas, pola yang nanti ketemunya itu, aduh ini yang paling keren banget, ini yang nanti itu paling menghidupkan, ini yang nanti itu bikin mereka itu paling enjoy. Temukan itu. Apakah itu melalui misalnya berganti dari mulai teks ke voice, dari voice ke YouTube misalnya, atau jadi lebih sering nge-zoom. Intinya adalah harus melakukan terus sesuatu yang baru, jangan melakukan hal yang sama yang ternyata itu tidak efektif. Rekrut terus, bina terus, kemudian sempurnakan terus, dan evaluasi terus dan sempurnakan terus. Oke, Assalamualaikum Teh. Saya mau tanya, saya sering tanya ke reseller gak aktif secara personal, kendalanya apa, butuh sharing apa. Mereka selalu jawab terserah Teh, sayanya jadi bingung. Katanya gitu. Oke, terserah deh gitu kan, jawabannya seperti itu. Kadang dengan jawaban terserah juga sebenarnya mereka sendiri juga bingung ya, gitu kan. Maka yang harus ditanyakan, punya masalah apa yang membuat dirimu itu tidak mencapai target atau tidak bisa produktif di perusahaan kami atau tidak produktif jualan produk. Jangan-jangan ada yang salah nih, jangan-jangan ada yang miskom nih. Jadi kita dulu yang merendahkan hati kepada mereka. Ya, kemudian kita juga terus menggali mereka itu punya hambatannya itu ada di sebelah mana ya. Kalau mereka jawabnya terserah, memang sebenarnya mereka sendiri juga bingung. Atau kita berikan, kalau kita ngomongin manajemen waktu mau nggak? Gitu. Kalau kita ngomongin tentang ini mau nggak? Gitu. Intinya adalah jangan pernah kehabisan cara untuk menggali mereka maunya apa sampai akhirnya produktifnya gila-gilaan. Gitu, Mi. Oke, Teh gimana kita tahu kalau tim kita mulai jenuh? Itu kelihatan dari keaktifan. Kalau di Telegram itu ada yang namanya statistik ya. Nanti itu di sana keaktifannya itu akan dilihat. Jadi misalnya naik
begitu sudah mulai turun, itu ternyata ada satu kejenuhan lah. Tiba-tiba membernya tidak begitu aktif. Nah, biasanya pada saat sudah mulai agak turun, saya sudah bikin sesuatu yang baru. Contoh, misalnya saya lihat di statistik itu siapa yang paling aktif. Tiba-tiba saya kasih pulsa, gitu kan. Tiba-tiba saya kasih cincin mutiara, gitu, atau apapun. Kemudian kita bikin, ayolah, gitu kan, kita mulai bikin yang namanya itu kegiatan baru. Cara lihat statistik di Telegram itu gimana, Teh? Di Telegram itu biasanya di channel atau di grup ada titik 3, ya. Klik itu, kemudian di sana ada manage group atau manage channel, lihat di sananya ada statistik. Oke Teh, gimana ajakan yang tepat supaya pindah ke grup tele? Jaringanku benar-benar mati suri katanya. Awalnya saya sendiri juga ketika masukin ke grup tele gitu kan, itu juga tidak mudah karena mereka rata-rata menggunakan WhatsApp. Sekarang ramai banget di tele, bahkan di WhatsApp itu tidak gitu rame ya. Kalau di WhatsApp benar-benar personalized banget. Jadi saya membangun hubungan benar-benar di WhatsApp. Kalau di Telegram gitu kan, itu saya bikin grup-grup banyak banget di Telegram. Dan ternyata di Telegram bisa lebih rame, asal kitanya sendiri juga melihat Telegram itu, wah Telegram bisa rame. Kemudian di Telegram jangan gunakan pola lama. Misalnya cuma sekedar ayo join ke Telegram gitu. Tapi join ke Telegram itu ada apa gitu kan? Makanya nih ada salah satu klien saya dari Mentari Henna, beliau itu biasanya bikin grup itu adalah di WhatsApp. Kemudian ketika dia direct ke Telegram gitu kan, itu banyak yang nggak mau karena apa? Karena rata-rata tidak punya Telegram. Terus akhirnya dibilanglah kepada jaringan resellernya bahwa di Telegram nanti akan ada pendampingan baru. Ya, pendampingan setiap hari ya bersama Inscript, bersama Teh Indari, bersama Ami gitu kan. Akhirnya banyak yang join masuk ke dalam Telegram. Jadi ketika ngajak join ke rumah baru, pastikan Anda punya pola baru atau punya program baru. Gitu, Mi. Oke, makasih Teh. Teh, gimana sih buat reseller berani nyetok dengan banyak? Apa yang harus leader lakukan? Dan gimana sih Teh buat yang ada di kontak kita kepo akan produk yang kita jual selama ini? Jarang yang respon status saya soalnya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman mau meminta jaringan Anda untuk nyetok, ajarin cara menghabiskan stok. Ya, bukan hanya sekedar mereka stok. Kalau mereka stok tapi mereka nggak bisa jualan, itu stok itu bakalan jadi duit yang mampet. Jadi nggak punya duit, jadi rugi, gitu kan. Kalau teman-teman kasih sesuatu misalnya, siapa yang berani nyetok 100 paket, maka kemudian akan saya ajarkan bagaimana menghabiskan stok itu dalam 5 hari. Misalnya seperti itu. Lalu teman-teman ajarkan bagaimana melakukan pendekatan kepada customer baru, bagaimana kulwa, bagaimana dan lain-lain lah. Jadi siapkan juga kurikulumnya untuk menghabiskan stok. Jangan sampai mereka nyetok dan mereka ternyata stoknya itu adalah dead stock. Ya, stok yang nggak keluar, yang bikin mereka rugi. Ya, itulah yang membuat sebenarnya banyak orang yang akhirnya itu apa namanya tuh nggak mau nyetok. Kalau saya sendiri kebanyakan ya di saya itu dropshipper. Ya, di saya itu mereka jualan, kemudian mereka apa namanya tuh dapat fee. Ada nggak mereka yang nyetok? Ada. Salah satunya di Binping, di ini Juslam, di Kunikita itu ada stok. Tapi diajarin cara jualannya. Ya jangan sampai mereka nyetok dan mereka nggak tahu cara jualannya. Contohnya kalau di Binping itu sekarang rata-rata leader-leadernya itu sudah bisa minimal itu 3 sampai 4 paket sehari. Karena setiap hari juga terus diajarkan bagaimana membangun hubungan personal, bagaimana ngasih tips dan kayak begitulah. Contoh nih, di sini ada yang nanya juga tadi bagaimana supaya orang melirik status WhatsApp kita. Tidak ada yang respon atau kayak gimana. Itu pun harus diajarin. Ya, jadi di WhatsApp itu atau di sosial media itu sebelum kita diperhatikan orang lain, kita harus memperhatikan dulu orang lain. Ya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu jadi egois, pengen status kita dicek sama orang lain, di replay sama orang lain, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan itu. Makanya di pasukan 10 juta dan sekarang di pasukan Binping sudah mulai yang namanya itu melakukan one like, one comment. Jadi kita merhatiin dulu orang, baru orang merhatiin kita. Rank di Facebooknya nanti naik. Orang yang nantinya itu berteman dengan kita ngelihat status kita itu menjadi lebih ramai. Dan itu biasanya akan memancing yang namanya dia ikut komen di status kita.
Jadi teman-teman, Masya Allah, inilah yang dimaksud dengan banyak orang itu pengennya reseller itu langsung pinter, langsung mau nyetok, langsung bisa jualan. Padahal nggak bisa, mereka itu gabung dengan kita, salah satunya adalah pengen diajarin supaya pintar. Maka jadilah leader yang pintar. Setiap hari Anda harus baca buku, minimal 1 buku, sehingga tidak kehabisan cara untuk melakukan yang namanya pembinaan kepada jaringan Anda. Gitu, Mi. Oke Teh, ini mewakili semuanya ya karena banyak pertanyaan yang setipe. Teh udah melakukan semuanya, segala cara, udah ngasih pembinaan, udah ngasih reward, udah ngasih sapa tiap hari, dan banyak lainnya yang memang sudah disebutkan oleh Teteh tadi, tapi masih silent. Gimana ya solusinya? Ya belum, kalau menurut saya kalau mereka masih silent, artinya mereka tidak cukup puas dengan apa yang kita lakukan. Makanya lagi-lagi rekrut, bina, evaluasi, sempurnakan. Kalau Anda sudah melakukan ini akan ketahuan salahnya kita di mana. Kalau Anda masih bersikap seperti itu, artinya Anda nyalahin jaringan Anda. Ya, karena bisa jadi gitu kan. Ketika Anda menyalahkan mereka, ya sudah, mereka itu di mindset Anda adalah mereka itu emang nggak jalan kok, mereka itu nggak keren kok, mereka itu nggak mau ngikutin saya. Akhirnya jadi mindset di sini. Makanya proses rekrut, bina, kemudian evaluasi dan sempurnakan itu harus jalan. Kalau di sini saya lihat yang dievaluasi adalah resellernya. Anda sendiri tidak mengevaluasi diri sendiri. Ayo evaluasi. Ya, tanyakan kepada mereka, kurang Anda itu ada di mana? Ya, sambil terus melakukan rekrutmen, terus melakukan yang namanya itu pembinaan, terus melakukan evaluasi juga, dan akhirnya dari evaluasi menyempurnakan. Ya, jangan sampai kita merasa kita sudah semuanya. Berapa cara yang dilakukan? Ada jutaan cara loh untuk membangunkan jaringan mati suri itu, ada jutaan cara loh untuk bikin reseller kita produktif. Semuanya itu berapa banyak? Ya, makanya kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Dan salah satunya untuk bisa melakukan sesuatu yang baru itu adalah dengan membaca. Teman-teman jangan pernah berhenti membaca. Ya, teman-teman. Ya, dengan begitu kita tidak akan bingung, tidak akan stuck, tidak akan, aduh kayaknya aku nggak tahu deh mau melakukan apa lagi. Tidak. Ada banyak ilmu yang bisa teman-teman serap dan kemudian dijalankan dan akhirnya dievaluasikan dan akhirnya bisa menyempurnakan langkah kita. Ya, Mia? Ya, betul banget ya teman-teman. Di sini banyak banget yang tanya, gimana sih caranya membangunkan mati suri jaringannya, tapi sudah melakukan segala cara. Sebetulnya, apakah betul udah dilakukan segala cara ya Teh? Ya, Mungkin evaluasinya yang belum, evaluasi dirinya, evaluasi leadernya yang belum dilakukan. Jadi yang harus dilakukan banyak-banyak evaluasi leadernya nih. Apakah cara itu potensinya bagus atau enggak? Atau mungkin malah mereka tidak nyaman gitu ya Teh. Jadi betul-betul harus dari evaluasi diri juga ya Teh ya. Jadi betul. nggak serta-merta menyalahkan. Betul. Evaluasi itu ada dua ya, evaluasi dari diri kita sendiri dan evaluasi yang kita lakukan dari luar. Makanya ada yang namanya tuh riset gitu kan, di riset supaya kita tahu kekurangan kita itu ada di mana dan kelebihan kita itu ada di mana. Di riset. Riset itu bagus banget untuk perkembangan bisnis Anda. Riset salah satunya bisa dilakukan pada jaringan Anda. Apa yang mereka mau? Apa kesalahan kita? Apa next yang akan kita lakukan? Ami, kita sudah 34 menit, tolong di screenshot pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, nanti insya Allah akan ada di sesi channel ya, gitu akan saya pakai voice supaya teman-teman lebih jelas juga. Saya akan jawab dengan senang hati. Silakan Ami share channelnya di sini. Siap Teh. Oke, teman-teman, Masya Allah, terima kasih. Kayaknya kalau 30, lebih daripada 30 menit memang pasti bakalan mengganggu kegiatan teman-teman yang lainnya, maka sebisa mungkin saya pengen gitu ya, hanya 30 menit saja kita nge-live di Zoom, dan mudah-mudahan selanjutnya teman-teman bisa belajar di channel Telegram saya. Silahkan masuk ke channel Telegram. Termasuk di sana nanti saya akan jelaskan beberapa produk yang kemungkinan besar bisa teman-teman pakai gitu kan untuk membina reseller. Silakan Ami, dan silakan ditutup, dan inilah poin-poin yang akan teman-teman lakukan untuk membangunkan reseller sambil saya tutup ya. 1, jaringan mati suri, jangan salahkan jaringan. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, meminta maaf. Yang keempat adalah mulai lagi dari nol dan menyiapkan pola-pola baru. Kemudian mentoring semangat itu juga penting. Kemudian problem solve. Ya,
Jadi Anda harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di jaringan Anda, kemudian berikan reward. Nanti saya kasih contoh bagaimana saya memberikan reward kepada jaringan saya. Silakan Ami, langsung ditutup saja. Oke, terima kasih banyak Teteh udah ngasih materi hari ini tentang bangunin jaringan mati suri ya. Ternyata teman-teman tidak hanya mengevaluasi jaringannya, tapi juga kita harus mengevaluasi diri sendiri sebagai seorang leader. Nah, salah satu produk yang membahas tentang evaluasi leader ya, di sini saya sharekan. Nah, ini nih, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Oke. Loading teman-teman ya, maaf. Oke. Nah, ini salah satu produk yang paketnya itu pas banget buat teman-teman semua untuk ngebina jaringan. Nah, ini salah satu produknya. Teman-teman bisa lihat ya. Dan banyak lagi sebetulnya produk Inscript yang memang membahas mengenai leader. Jadi ke-leadershipan ini dibahas di jaringan di 30 hari mencetak leader, terus ada leader yang di Uber, banyak banget lah di sini yang memang membahas mengenai gimana caranya, bahkan ada guidance book-nya yang membahas mengenai bangunin jaringan mati suri loh teman-teman. Ini di sini nih di screen saya backgroundnya itu ada bangunin jaringan mati suri yang memang membahas mengenai gimana sih caranya kita membangun jaringan mati suri gitu ya teman-teman. So hari ini semoga menjadi manfaat baik bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk ikutan lagi besok jam 6.30 kita saling support sesama pebisnis ya, belajar skill baru, belajar ilmu baru ya. Kami menyediakan ilmu untuk Anda semua dan Anda akan lebih mudah mempraktekannya. Semoga menjadi manfaat baik dan sampai jumpa di besok hari jam 6.30 juga. Jadi save linknya dan jangan lupa juga untuk join ke channelnya Teh Indari. Siapa yang belum join silahkan hubungi saya atau hubungi orang yang membagikan link ya. Jadi nanti dikasih link channelnya Teh Indari biar di sana itu dijawab semuanya yang belum kejawab. So barangkali itu aja hari ini teman-teman. See you on the next Zoom besok dan selamat beraktivitas. Senin semangat, semoga omset kita miliaran. Semoga closingan kita hari ini berudulan. Amin. See you.